Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Dan tentunya ibadah puasa ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Dan di antara keutamaan puasa sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa itu adalah perisai. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa itu merupakan perisai. Perisai bagi seorang muslim, sebagai tameng, sebagai penghalang bagi seorang muslim, sebagai perisai baik di dunia ataupun di akhirat. Puasa sebagai perisai di dunia, tentu kita tahu bahwa ketika seseorang berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, ya, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi lapar seperti ini, maka syahwat atau dorongan nafsunya akan menjadi melemah. Ketika dorongan nafsunya lemah, maka tentu dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya syahwat itu juga semakin berkurang. Oleh karena itu, ya, maka secara tidak langsung puasa itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika seseorang tercegah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, maka dia secara tidak langsung juga sudah tercegah dari murka dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi itu adalah perisai atau puasa merupakan perisai bagi seorang muslim di dunia ini. Tentu puasa akan menjadi perisai manakala seorang muslim mampu melaksanakan puasanya dengan sempurna. Tidak hanya menahan lapar saja, tidak hanya menahan dahaga saja, tapi juga bagaimana mencegah seluruh anggota badannya untuk tidak melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam lanjutan hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fala yarfuth wala yajhal." Ya, maka hendaklah seorang yang berpuasa tidak berkata yang kotor, wala yajhal, tidak melakukan hal-hal yang jahil, ya, tidak menzalimi orang lain, ya, tidak melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang yang menzalimi kita saat kita berpuasa, maka jangan sampai kita membalasnya, tapi katakanlah inni shaim, inni shaim. Rasulullah menyebutkannya sampai 2 kali. Katakanlah kalau saya sedang puasa, kalau saya sedang puasa. Karena kalau seseorang berpuasa tapi tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah puasanya, maka bisa jadi dia tidak dianggap puasa, tidak ada nilai dari puasa yang dia lakukan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh, ya, dengan laparnya seseorang, dengan dahaganya seseorang, ya, jika dia berpuasa tapi kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran maksiat yang lainnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa min siyamihi ilal ju'i wal 'atash, di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Ini adalah orang-orang yang berpuasa hanya berpuasa perutnya saja, sementara tangannya, sementara matanya, sementara anggota badan yang lainnya tidak mampu untuk dicegah dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga puasanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang bisa menjadikan tameng bagi seorang muslim itu adalah puasa
yang betul-betul puasa yang sempurna, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana menjaga mulutnya, menjaga pandangannya, menjaga seluruh anggota tubuhnya, berpuasa dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi SAW bahwa puasa itu menjadi tameng di akhirat nanti. Puasa akan memberikan pertolongan kepada kita saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa akan menjauhkan kita dari neraka. Dalam salah satu hadisnya Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan puasa itu Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka beribu-ribu kilometer, beratus-ratus jarak antara neraka dengan orang yang berpuasa tersebut. Itu 1 kali puasa. Bagaimana kalau dia melakukan 2 kali puasa? Bagaimana kalau dia melakukan lebih dari 10 kali puasa? Bagaimana dia melakukan puasa-puasa yang begitu banyak, bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi puasa-puasa yang lain. Karena maksud dari keutamaan bahwa puasa itu adalah sebagai perisai, bukan hanya untuk puasa yang sunnah saja, tapi juga untuk semua puasa yang dilakukan oleh seorang muslim. Ketika dia berpuasa, maka dia akan mendapatkan junnah tersebut, dia akan mendapatkan perisai tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Sekali lagi, dengan syarat dia melaksanakan puasanya dengan sempurna. Dia mampu berpuasa bukan hanya menahan lapar saja, menahan dahaga saja, tapi bagaimana menjaga lisannya, menjaga matanya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota badannya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kezaliman-kezaliman, atau kemaksiatan-kemaksiatan saat dia berpuasa. Maka insya Allah dia akan mendapatkan junnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan atau yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ya mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan sempurna, tidak hanya sekedar ikut-ikutan seremonial ya, dengan tidak makan dan tidak minum, tapi juga bagaimana kita menjaga diri kita, mencegah anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak dan mengurangi keutamaan daripada puasa ini. Demikian, barakallahu fikum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.